Hai semua, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan ini saya mau coba sharing terkait salah satu aplikasi machine learning pada dunia teknik mesin ya, pada bidang teknik mesin. Nah, ini aplikasinya yaitu mendeteksi kegagalan mesin menggunakan deep learning. Uh, Contohnya gimana sih gitu ya? Di sini intinya kita itu mengambil data dari sebuah mesin. Kita ambil misalnya di sini ada contohnya adalah dari sebuah mesin kita ambil temperatur udaranya, kemudian air temperaturnya ya, kemudian ada proses temperaturnya. Jadi saat proses mesinnya itu diproses, dilakukan ya running, kemudian dicek temperaturnya, kemudian ada rotational speednya, kemudian ada torque-nya, ada tool wear-nya. Nah di sini dia mau mendetek apakah mesin ini normal atau tidak normal gitu ya, atau fail di sini ya, nah, atau failure. Nah di sini kalau dia normal, dia akan asumsikan nilai targetnya atau labelnya adalah nol. Sedangkan jika bermasalah mesinnya itu dikasih label satu seperti itu. Jadi di sini ada contoh yang saya akan coba jelaskan. Jadi ini akan mesin atau deep learning kita akan mendeteksi kegagalan mesin berdasarkan 5 fitur ini gitu ya. Nah, nanti datasetnya akan coba saya share setelah video ini. Nanti teman-teman bisa download. Nanti teman-teman bisa eksperimen juga. Jadi ini salah satu contoh aja mendeteksi kegagalan mesin menggunakan deep learning. Datanya bisa teman-teman collect uh, ya berdasarkan data teman-teman bisa ngambil data sendiri gitu ya. Jadi ada mesin, teman-teman punya sensor, kemudian teman-teman collect datanya ya, bisa ini kan datanya bisa time series atau bisa separate gitu ya, atau discrete atau seperti apapun. Yang penting nanti datanya bisa numerik atau kategorik juga nggak ada masalah. Intinya tergantung kebutuhan teman-teman. Nanti di sini saya contohnya menggunakan dataset yang sudah ada gitu. Jadi ini salah satu contohnya saja untuk melakukan estimasi kegagalan mesin atau prediksi kegagalan mesin menggunakan machine learning. Kita coba dulu ya. Nah, di sini pertama-tama import library-nya dulu. Butuh Panda, NumPy seperti biasa. Kemudian kita import filenya. Oke, ini datanya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, ada air temperatur, proses temperatur, rotational speed, torque, tool wear, kemudian yang ini targetnya ya, automation failure-nya. Ini nanti disingkat jadi AT, PT gitu ya. Kemudian RPM dan sebagainya. Kita coba tampilkan. Kita tampilkan datanya seperti ini. Jadi ada AT, PT, RPM, T, dan toolware ya di sini. Ini MF tuh machine failure-nya. Jadi kalau satu itu dia itu rusak atau tidak normal. Kalau yang nol itu normal seperti itu. Total datanya ada 6.000 kali 6 kolom, di mana 5 yang pertama ini, 5 kolom pertama adalah fiturnya, sedangkan yang MF yang terakhir kolom ke-6 ini adalah targetnya yang mau kita prediksi seperti itu ya. Nah, ini prediktornya kita namakan AT, PT, RPM, T, dan TW gitu ya. Target variabelnya MF. Ini kita coba ekstrak jadi X dan Y. Kalau kita mau tampilkan bisa kita tampilkan seperti ini. Oke. Dari awalnya seperti ini ya. Nah, kita cuma ekstrak access saja, berarti kita cuma punya AT, PT, RPM, T, dan TW. Total ada 6.000 data. Y-nya atau targetnya seperti ini. Jadi totalnya juga ada 6.000. Jadi yang dari baris-baris pertama itu adalah yang bermasalah mesinnya ya. Data yang mesin bermasalah. Sekarang kalau kita lihat di sini ada masalah. Data ini sebenarnya tidak seimbang gitu ya antara data yang rusak, mesin yang rusak sama data mesin yang normal seperti itu. Jadi kalau kita melakukan klasifikasi akan cenderung performa dari model klasifikasi kita akan sangat bagus gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Salah satu caranya adalah melakukan undersampling seperti itu. Bisa undersampling atau upper sampling ya. Tapi di sini saya kasih contohnya yang undersampling. Nah, saya akan coba jelaskan sambil kita import library-nya dulu. Nah, kemudian kita hitung nih.
Oke, di sini kita lihat data yang normal itu adalah 5.765, sedangkan yang rusak ya cuma 235. Nah, ini akan jadi masalah. Jadi kalau kita persentasekan 235 per 6.000 gitu ya, atau 200 per 6.000 aja udah 1 per 30-an. Seperti itu. Jadi udah hampir sekitar ya mungkin 1/3, 1/30 gitu ya. Jadi kalau 1/29, jadi 29 itu sudah kali 3 aja udah 90%. Kalau kita memprediksi ini benar semua, ini aja udah sekitar 90% data, walaupun ini salah semua ya, jadi kita deteksinya benar semua atau normal semua, berarti 90% performanya seperti itu. Jadi ini nggak akan bisa kita gunakan. Maka dari itu kita gunakan metode yang namanya undersampling. Di sini kita coba undersampling artinya apa? Jadi dari 5765 ini kita random picking, kita pilih random, nanti dia akan kita pilih cuma 235 seperti itu. Jadi ini namanya undersampling gitu ya. Kemudian kita coba pakai modelnya yaitu random undersampler ini ya. Kita buat modelnya, kemudian kita fitkan untuk membangun X dan Y yang baru berdasarkan yang dipilih oleh sistem. Kemudian kita coba cek lagi. Nah, sekarang data barunya sudah sama gitu ya, antara yang normal sama yang tidak normal. Jadi sudah jadi sama-sama 235. Setelah ini baru bisa kita lakukan prediksi menggunakan model deep learning, model machine learning, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini kita coba cek datanya yang ini gitu ya. Jadi datanya dari awalnya cuma cuma 235 untuk yang normal, yang tidak normal, sama 5.765 yang normal. Sekarang karena nilainya sama, berarti tinggal dijumlahkan saja ya. Jadi 470. Jadi total data barunya 470. Ini ya undernya juga, ini kita namakan ya under aja gitu ya. Jadi intinya ini totalnya harusnya sama, seperti itu ya. Jadi kita sudah membuat data baru, data yang lebih sederhana, dari tadi 6.000-an sekarang cuma jadi 470-an. Setelah ini seimbang, baru kita lakukan proses yang namanya pre-processing dulu gitu ya. Jadi dataset yang baru ini kita coba trend test split. Kita trend test split, kita bagi yang menjadi testing sama yang menjadi training. Yang testingnya kita jadikan 30% saja. Jadi teman-teman bisa bervariasi ya, bisa 20%, 10%, 50%, ya tergantung teman-teman aja. Nah, di sini saya pakainya 30% untuk data testing. Kita lihat data trainingnya, jadi totalnya nanti 329, gitu ya, trendnya menyesuaikan ya, karena ini random picking juga. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan di sini. Kemudian setelah ini kita normalisasi data yang trendnya, supaya kalau deep learning itu kan nanti ada gradient descent-nya. Jadi kalau biar dia optimize, kita pakainya kita normalisasi dulu biar dia bisa mencapai titik optimumnya di mana gitu ya. Sini kita pakai min max scalar, jadi kita ubah dari 0 sampai 1 setiap nilainya. Dari awalnya di sini ada yang 300, 310, 1700, nanti jadi antara 0 sampai 1 semua. Oke. Kita lihat yang baru datanya. Nah, ini. Jadi tidak ada yang melebihi 1, tidak ada yang kurang dari 0. Seperti itu ya. Ini akan mempermudah proses optimasi saat menggunakan model machine learning. Kita yang tesnya juga kita transform juga jadi pakai model min max scalar ini gitu ya. Jadi nanti yang tesnya juga sama. Jadi bisa berubah menjadi 0 dan 1, antara 0 dan 1. Nah, kemudian kita lanjut ke modeling menggunakan multi-layer perceptron neural network. Ini simple aja, pakai modelnya yang simple aja. Jadi sklearn, import dulu MLP classifier, kemudian namakan MLP classifier, iterasinya saya ambil 10.000, sebenarnya teman-teman mau pakai 100, 1000, ya bebas aja ya, saya pakai banyak dikit atau saya kurangi ya, 1000 aja. Ini cepet ya. Pakai data yang training tadi ya, yang trainingnya ini namanya yang SC ya, karena yang sudah di scalar tadi ya.
Kita bangun modelnya. Ya, cukup waktu yang sangat singkat, cuma 3 second dong. Kemudian kita lanjut ke prediksinya dari model yang udah dibuat ya, CLF. Kita predik data yang training sama yang testingnya. Oke, setelah sudah dapat nilainya, kita sekarang mau evaluasi performanya gitu ya. Bagaimana caranya? Pakai confusion metric sama classification report gitu ya. Kita import dulu library-nya. Di sini kita panggil confusion metric-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini yang benar, true, ya positif, true, benar-benar yang benar-benar gitu ya. Kalau ini benar-benar salah gitu ya. Kalau ini false positif, ini false negatif, seperti itu. Kemudian kita panggil classification report-nya, kita lihat, oh ternyata performance-nya kalau dalam bentuk akurasi itu nilai 0,89. Kalau F1 score-nya untuk yang 0 itu ada 0,89, yang 1 juga 0,89 gitu ya. Nah ini nilainya cukup baik sebenarnya, tapi teman-teman bisa ganti parameter-parameter lainnya, misalnya layer atau apa-apanya gitu ya. Nanti bisa explore sendiri saya rasa. Di sini yang trainingnya nilai akurasinya 0,89, kita fokus di sini dulu 0,89. Sedangkan yang confusion matrixnya di sini yang untuk testing seperti ini. Yang F1 score-nya untuk yang testing itu adalah 0,88, 0,86 gitu ya. Kemudian akurasinya 0,87. Nah ini tidak overfitting atau underfitting ya, jadi relatif sama. Berarti metode yang kita pakai ini cukup baik. Kemudian kalau kita mau improve, balik lagi tinggal ubah parameter-parameter yang ada di MLP ya. MLP di sini ya, teman-teman nanti bisa cek di Google atau di sklearn, itu parameter-parameter apa saja yang bisa dimasukkan di model MLP di sini, seperti itu. Kemudian parameter atau metrik lain selain pakai confusion matrix dan classification report untuk menghitung F1 score, precision, recall, akurasi, kita bisa juga pakai ROC. Nanti, nah ini salah satu, kalau untuk klasifikasi, ROC ini cukup bagus ya, bisa memvisualisasikan apa namanya, khususnya untuk yang binary classification, bisa memvisualisasikan data kita gitu ya, performa dari model yang kita bangun. Nah, nanti teman-teman bisa baca lebih detailnya tentang ROC ini di Google ya, developergoogle.com ini. Oke, di sini saya coba impor dulu. Nah, ini akurasinya si apa namanya tadi ya, yang testing. Tadi yang testing itu 0,87 ya, 0,87 di sini. Kemudian kita panggil kalau yang, nah ini yang AUC ya, yang AUC, tapi untuk visualisasinya seperti ini, pakai yang ini. Nah ROC ini membandingkan atau melakukan perbandingan antara false positive rate sama true positive rate gitu ya. Jadi di confusion matrix dia ambil cuma false positive rate-nya sama true positive rate-nya. Dia bandingin gitu ya. Nah, di sini apa yang bisa diambil dari ROC atau receiving operating characteristic ini, dia memvisualisasikan. Jadi makin bagus itu adalah garisnya makin lurus ke atas sini ya. Jadi kayak berbentuk siku-siku, garis yang bentuk 90 derajat sudutnya gitu ya. Di sini yang kita bisa lihat dengan data tren 70% ini, nilai AUC-nya ini udah 0,95 gitu ya. Dengan nilai seperti ini aja AUC-nya udah 0,95. Ini artinya apa sih? Berarti performa dari model kita bisa memprediksi dengan baik di bagian ini gitu. Ya, di confusion metric, tapi yang dilihat hanya sebagai true positive rate sama false positive rate gitu. Dia membandingkan dua itu ya. True positive sama false positive rate gitu ya. Nah, di sini dengan nilai di atas 0,90 saja, 0,90 itu sudah performanya baik atau sangat baik bahkan ya. Dengan kita mendapatkan 0,959 berarti model yang kita bangun ini cukup ya sangat baik sebenarnya ya. Ini untuk data yang training. Sementara itu untuk data yang testing kita juga bisa bangun ROC-nya. Di sini nilainya 0,94. Balik lagi kalau di atas 0,90 itu ada yang menyatakan bahwa model yang kita bangun sudah sangat baik seperti itu.
Ya, di sini saya rasa cukup jelas. Mungkin kalau ada pertanyaan teman-teman bisa diskusi di kolom komentar. Nah, ini dataset yang saya gunakan, bisa teman-teman download di sini. Nanti juga saya berikan di video atau di GitHub saya. Jadi nanti teman-teman tinggal download saja dari GitHub saya. Gitu. Oke, semoga bermanfaat videonya. Mungkin kalau ada yang mau didiskusikan, kalau ada kekeliruan di saya mohon dikoreksi. Mungkin bisa saling belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.